Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by basmalah. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan skema berikut ini. Seperti yang sudah Pak Yong katakan tadi di awal, bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, apa-apa saja contoh bilangan bulat positif dan apa-apa saja contoh bilangan bulat negatif, perhatikan garis bilangan berikut. Oke, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, jadi dari garis bilangan ini dapat kita lihat bahwa dari 0 ke kanan itu daerah yang bernilai positif. Dari 0 ke kiri itu daerahnya isinya semuanya bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, ada negatif 2, dan seterusnya. Di sebelah kanan angka 0 itu daerahnya bernilai positif. Ada positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca bilangan bulat negatif. Kita ambil salah satu contoh. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu contoh bilangan bulat negatif. Nah, cara membacanya itu ada 3. Yang pertama, ini bisa kita baca negatif 3. Oke, kita juga bisa baca ini dengan min 3. Kita juga bisa baca ini dengan minus 3. Jadi yang mana aja boleh ya, artinya sama. Sama-sama berarti negatif. Oke, sementara untuk yang ini, bilangan bulat positif, ini adalah bilangan-bilangan bulat yang sering kamu temukan ketika kamu duduk di kelas 1, 2, 3, 4, bahkan kelas 5. Ya. Jadi ini juga berlaku untuk bilangan-bilangan yang lain. Seperti misalnya nih. Nah, ini bisa dibaca negatif 260 atau min 260 atau minus 260. Oke, materi yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bilangan bulat pada soal cerita. Nah, bilangan bulat ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali aplikasi bilangan bulat yang diterapkan pada soal cerita. Nah, di sini Pak Yom akan menyajikan beberapa kata-kata yang sering digunakan untuk menggambar situasi bilangan bulat. Yang pertama, turun. Turun. Ya, biasanya digunakan pada berat badan. Misalnya berat badan Adi turun 3 kg. Nah, kalau kamu menemukan kata ini pada konsep bilangan bulat, maka berarti dia termasuk ke dalam bilangan bulat negatif. Yang kedua, rugi. Nah, kata rugi biasanya juga sering ditemukan pada konsep bilangan bulat. Ketika kamu menemukan kata rugi di dalam suatu soal cerita, maka soal cerita tersebut akan mengarah ke bilangan bulat negatif. Yang ketiga, di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Nah, biasanya soal ini bercerita tentang seorang penyelam yang menyelam sekian meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi permukaan laut itu kita ibaratkan dengan angka 0. Ya, kita ibaratkan dia pada sebuah garis bilangan itu 0. Ketika dia menyelam, berarti dia turun ke bawah. Maka dia bernilai negatif. Yang ketiga, mundur. Biasanya kata-kata mundur ini terdapat ketika kita melangkah. Kita melangkah mundur ke belakang,
Nah, berarti itu dia mengarah ke bilangan bulat negatif. Nah, kalau yang ini positif, nah kebalikan dari bilangan bulat negatif. Kalau tadi ada turun, berarti ketika dia nanti ada kata-kata naik, maka dia mengarah ke bilangan bulat positif. Selain itu ada kata untung di atas permukaan tanah ataupun maju. Ini yang keempat. Nah, kalau kamu menemukan kata-kata ini pada soal cerita, berarti soal itu mengarah ke bilangan bulat positif. Oke, submateri yang berikutnya adalah membandingkan bilangan. Jadi, bilangan yang kita bandingkan di sini ada 3. Yang pertama, kita mau membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Yang kedua, kita mau membandingkan bilangan bulat negatif dan positif. Yang ketiga, negatif dan negatif. Nah, selama ini kamu sering membandingkan bilangan. Nah, bilangan yang kamu bandingkan itu adalah bilangan positif dan positif. Nah, jadi untuk poin yang pertama ini Pak Yum nggak usah jelaskan lagi, karena Pak Yum yakin anak-anak Bapak sudah paham tentang membandingkan bilangan bulat positif dan positif. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat positif dan negatif? Untuk poin yang kedua. Nah, bilangan bulat positif itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Ini dia kata kuncinya. Ya, bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Artinya apa? Ketika kamu membandingkan bilangan, kamu tak perlu memperhatikan angka. Perhatikan saja tanda bilangannya. Ya, perhatikan tanda bilangannya. Tidak usah perhatikan angkanya. Cukup perhatikan tandanya saja. Misal, negatif 3, titik-titik 4. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Kita mau isi nih. Lebih kecilkah atau lebih besarkah? Ya, tadi di sini dikatakan bilangan bulat positif lebih besar dari negatif. Yang mana yang positif? Di kanan atau di kiri? Di kanan, berarti ini yang lebih besar. Atau dengan kata lain, negatif 3 lebih kecil dari positif 4. Yang kedua, nih, 1 titik-titik negatif 5. Bilangan positif lebih besar dari negatif. Cukup ini yang menjadi kata kunci. Nggak usah perhatikan angkanya. Kalau kita lihat angkanya, 1 ini lebih kecil daripada 5. Namun, perhatikan tandanya. 1 ini bertanda positif. 5-nya negatif. Tadi di awal dikatakan bilangan positif itu lebih besar dari negatif. Nggak usah lihat angkanya lagi, jelas. Ini positif, ini negatif. Maka jawabannya lebih besar. Ya, nah sekarang yang ketiga. Bagaimana kalau dia negatif? Bagaimana kalau dia negatif dan negatif? Nah, bilangan terbesar ya, atau yang bilangan yang tandanya lebih besar itu adalah bilangan dengan angka yang kecil. Contoh. Nah, contohnya negatif 9 sama negatif 2. Negatif 9 lebih besar dari 2, atau negatif 9 lebih kecil daripada 2. Itu ya. Nah, perhatikan ini tadi. Bilangan terbesar adalah bilangan dengan angka yang kecil. Yang mana yang angkanya kecil? 9 atau 2? 2. Berarti disinilah yang lebih besar. Itu dia. Oke. Contoh yang berikutnya. Oke, min 1 dan min 100. Bilangan terbesar adalah bilangan dengan angka terkecil. Angka yang paling kecil yang mana? 1 atau 100? Salah, bukan 100 ya, tapi 1. 1 yang lebih kecil, tanpa memperhatikan tanda yang pasti ya. Oke, bilangan terbesar adalah bilangan dengan angka terkecil. Angkanya perhatikan, 1 dan 100. Yang lebih besar yang mana? 1. Otomatis negatif 1 lebih besar dari negatif 100. Oke. Nah, itu dia tentang membandingkan bilangan. Sekarang kita bahas ke sub materi yang selanjutnya, lebih luas dia, yaitu
mengurutkan bilangan bulat. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Min 2, min 10, 6, 0, 1, dan min 7. Kita mau mengurutkan dari yang terkecil, ya, dari yang terkecil. Ingat, di sini ada bilangan bulat negatif dan positif. Bilangan bulat yang paling kecil berarti bilangan bulat negatif. Nah, otomatis kita fokus kepada bilangan bulat negatif dulu, nak, yaitu ada negatif 2, negatif 10, dan negatif 7. Kita fokus sama 3 bilangan ini dulu, karena yang diminta itu dari yang terkecil. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Yang terkecil itu bilangan bulat negatif. Makanya kita fokus ke 3 ini dulu. Oke. Nah, dari ketiga bilangan ini, lalu kita fokuskan lagi ke bilangan yang terkecil. Nah, tadi di awal, sebelumnya Pak Im katakan bahwa bilangan terbesar itu adalah yang angkanya kecil. Nah, berarti kebalikannya. Kalau bilangan terkecil itu adalah bilangan dengan angka yang besar. Kebalikannya ya. Oke, perhatikan angka yang paling besar. 2, 10, 7. Yang mana yang lebih besar? 10. Ingat angkanya. Hiraukan tandanya. Ya, hiraukan tandanya. Karena semua bertanda negatif. 1, 2, 3 ini negatif. Nah, kalau tiga-tiganya negatif, maka angka yang terbesar itu adalah bilangan terbesar itu adalah yang angkanya kecil. Berarti bilangan terkecil itu adalah yang angkanya besar. Kebalikannya seperti itu ya, nak. Berarti dari ketiga ini yang angkanya lebih besar itu adalah 10. Maka yang terkecil min 10. Ada min 2 dan min 7. Yang angkanya terbesar yang mana? Ini dia, min 7. Berarti terakhir min 2. Oke. Tinggal 106. Pak Yakin dan percaya dan Bapak sudah bisa mengurutkan kalau dia positif semua ya. Yang paling kecil berarti 0, 1, dan 6. Inilah dia jawabannya, mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Sekarang nomor 2, kita urutkan dari yang terbesar. Kita mengurutkan dari yang terbesar. Ada 14, min 29, 70, min 100, dan min 2. Nah, kalau kita mengurutkan dari yang terbesar, berarti kita fokusnya ke bilangan bulat positif atau negatif. Ya, positif ya. Kita fokus kemari dulu. Karena yang diminta adalah urutkan dari yang terbesar. Dari 14 dan 70, mana yang paling besar? 70. Lalu 14. Nah, sekarang tinggal bilangan negatif semuanya. Nah, tadi di awal dikatakan bilangan kalau dia semuanya negatif, maka bilangan terbesar adalah yang angkanya paling kecil. 29, 100, 2. Mana yang paling kecil angkanya? 2. Berarti min 2. Lalu yang angkanya paling kecil yang mana, nak? Ini ya, min 29 dan terakhir min 100. Oke, ini dia. Jadi cukup sekian materi dari Pak Yom hari ini. Kita sudah belajar mengenai konsep bilangan bulat. Kita sudah belajar mengenai membandingkan bilangan bulat. Dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan bulat. Oke, silakan dipahami materinya. Jika ada pertanyaan, silahkan Pak Yom bisa di WA atau nanti ketika pertemuan kita di Google Meet. Oke, kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.